Sosok Quraisy Shihab, ayah Najwa Shihab Tegar antarkan sang menantu di pemakaman. Kepergian Ibrahim Syarif Assegaf juga dirasakan oleh Quraisy Shihab yang merupakan ayah kandung Najwa Shihab. Suami Najwa Shihab diketahui dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025, pagi. Ibrahim meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei 2025, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur. Dipantau dari live streaming YouTube Tribun Jateng, prosesi pemakaman jenazah suami Najwa Shihab itu berlangsung di tengah guyuran hujan. Lantunan ayat-ayat Al-Quran mengiringi prosesi pemakaman Ibrahim di TPU Jeruk Purut. Ayah dari Najwa Shihab, M. Quraisy Shihab, nampak hadir dalam prosesi pemakaman, mengantar sang menantu ke rumah terakhirnya. Quraisy tampak mengenakan baju koko warna putih dan peci hitam, ia juga menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan dan dipayungi agar tidak kehujanan. Menurutnya, hujan yang mengguyuri pemakaman Ibrahim Syarif sebagai tanda rahmat orang-orang yang dicintai Tuhan. Diketahui, Quraisy Shihab lahir di Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia merupakan anak keempat dari pasangan Profesor Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisi. Dikutip dari QuraissyShihab.com, sejak kecil Quraisy Shihab sudah tertarik dengan Al-Quran lantaran didikan dari ayahnya. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Pandang, Quraisy Shihab bersekolah ke Malang. Ia juga belajar di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fakihiyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir B.I. Al-Fakih. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan ke tingkat magister dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran. Tak berhenti di situ, Quraisy Shihab melanjutkan jenjang doktoral pada tahun 1980. 2 tahun menuntut ilmu, Quraisy lulus dengan disertasinya Nazm ed-Durar li al-Bikai Tahqiq wa Dirasah. Quraisy sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih Al-Quran Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan 7, Duta Besar Mesir Somalia Djibouti, dan anggota Dewan Syariah Nasional. Pada 2004, Quraisy mulai mengembangkan gerakan membumikan Al-Quran yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya dengan nama Pusat Studi Al-Quran. PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraisy untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program, seperti pendidikan kader mufasir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan Al-Quran secara tepat. Selain itu, Quraisy dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan Bait Al-Quran di kawasan South City Pondok Cabe, yang terdiri dari pondok pesantren pasca tahfidz yang mendidik para huffaz dari daerah untuk mendalami ilmu Al-Quran. Bait Al-Quran juga memiliki masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar. Quraisy juga membantu menginisiasi PSQ untuk mendakwahkan Islam wasatiyah melalui platform digital, dan terbentuklah cariustadz.id. Quraisy sampai sekarang masih aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam internasional melalui Majelis Hukama Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014. Saat ini, Quraisy lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya. Tercatat hingga sekarang sudah ada 61 judul buku yang telah ditulisnya, dan tentunya Quraisy juga memiliki karya besar, Tafsir Al-Misbah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.